seperti agenda yang sudah saya sampaikan di awal pertemuan, mulai pertemuan 9 nanti lebih intensif untuk lebih ke monitoring progres saja sejauh mana atau rencana rencana mingguan yang akan dilakukan oleh kelompok dalam upaya atau proses penyelesaian proyek mata kuliah. Gitu nggih. Langsung saja kita mulai terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali bertatap maya karena belum sempat untuk bertemu luring ya, tapi nanti insya Allah kita agendakan di pertemuan 15 dan 16 untuk nanti UAS-nya atau presentasi proyeknya, nanti insya Allah kita agendakan pelaksanaannya secara luring gitu. Kemudian terima kasih karena sudah melewati dengan cukup baik 8 pertemuan, jadi sudah cut off tengah semester kita ya di minggu lalu. Hasilnya cukup memuaskan dalam artian secara garis besar teman-teman di tengah semester kemarin alhamdulillah sudah bisa memenuhi capaian mata kuliahnya. Capaian jadi di tengah semester, jadi belum kelulusan ya. Kalau kelulusan nanti ketika di akhir perkuliahan nanti akan kita ambil nilainya, kita evaluasi, kemudian baru nanti mudah-mudahan semuanya juga sudah mencapai standar minimal kelulusan di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini. Gitu. Kemudian di pertemuan kali ini saya lebih ke meng-cross check aja nanti di tiap kelompok ya untuk progres atau kalau belum ya seadanya saja, jadi tidak usah dibuat-buat progresnya sejauh mana, kemudian nanti rencana untuk 1 minggu ke depan akan seperti apa gitu. Nah, nanti juga Anda setelah misalnya ini kan otomatis belum ya dilakukan diskusi kelompok untuk mingguan. Nanti setelah Anda sudah melakukan atau sudah melaksanakan diskusi kelompoknya, silakan segera untuk mengisi form monitoring dan membuat peer assessment mingguannya. Begitu ya. Jadi alurnya seperti itu sampai nanti di pertemuan 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi nanti selama 6 minggu Anda fokus untuk menyelesaikan proyek Anda. Hasil akhirnya nanti adalah sebuah desain database atau nanti yang mungkin kadang mahasiswa sudah menyebutnya sebagai sebuah aplikasi ya. Sebenarnya sih belum aplikasi banget, tapi masih lebih ke desainnya, database-nya lebih ke database. Desain database tentang sistem informasi akuntansi perusahaan yang sudah Anda rancang di awal semester kemarin dalam proses tersebut. Itu. Kemudian selain itu kan nanti berupa itu ya. Kemudian nanti untuk kelengkapan portofolio yang nanti perlu dikumpulkan oleh kelompok ya, karena ini teamwork ya. Portofolionya nanti berupa nanti dibuat seperti sebuah buku gitu ya, panduan. Isinya itu apa saja, mulai dari profil perusahaan, dari yang sudah kemarin Anda buat itu, kemudian ada flowchart-nya, kemudian storyboard-nya, kemudian yang untuk sistem pengendalian internnya, kalau kemarin beberapa sudah membuat semacam aturan tertulis, kemudian SOP dan lain-lain, itu nanti juga disertakan di situ. Lalu berikutnya Anda Anda berikan atau Anda
letakkan, Anda lampirkan tentang proses pembuatan desain database tersebut, ya. Jadi alurnya bagaimana, dimulai tahapan apa sampai apa, kemudian disertai dengan screenshot setiap tahapnya, dan nanti di akhir Anda berikan screenshot hasil akhirnya. Selain itu nanti juga Anda akan memberikan soft file database-nya, jadi nanti dalam bentuknya akses ya, file akses, nanti dimasukkan ke dalam portofolio. Jadi sudah dua ya, pertama tadi dalam bentuk Word, terus kemudian yang dalam bentuk file akses, kemudian yang ketiga Anda membuat PPT untuk presentasi nanti di UAS-nya untuk pengambilan penilaian, otomatis kan harus ada beberapa poin yang memang harus dipresentasikan. Anda buat poin-poinnya dan Anda buat PPT-nya. Kemudian yang terakhir adalah Anda membuat video simulasi pemanfaatan database yang sudah kelompok Anda rancang, yang sudah kelompok Anda kembangkan. Begitu ya, jadi nanti kelengkapannya ada 4. Selain itu nanti masing-masing individu, masing-masing mahasiswa punya kewajiban untuk membuat atau menyusun peer assessment setiap minggunya. Usahakan jangan sampai terlambat, karena itu biar apa ya, real time. Jadi memang benar-benar yang terjadi dalam waktu 1 minggu itu. Nanti akan saya cek setiap minggunya, jangan sampai ada yang terlambat. Nanti deadline-nya insya Allah akan saya paskan gitu ya, berusaha saya paskan sesuai jadwal mingguannya. Kemudian juga form monitoringnya. Form monitoring juga saya harap bisa diisi bersamaan dengan peer assessment di setiap minggu. Usahakan, saya wanti-wanti ya, usahakan jangan sampai form monitoring atau peer assessment dikerjakan sekaligus di pertemuan ke-14 atau menjelang pertemuan 15. Karena nanti sudah nggak real time, lebih ke arah mengingat-ingat kemudian tidak yang sesungguhnya terjadi karena apa ya, sudah berlalu gitu ya, sudah berlalu sekian waktu, biasanya lebih banyak, biasanya nih ya nggak semua sih, biasanya lebih banyak ke ngarahnya, aduh kok lupa ya, waktu itu tuh ngapain ya, kayaknya sih ini udah tulis ini aja ya. Jadi saya harap itu nanti yang diisi memang benar-benar kondisi senyatanya, progres kelompok yang terjadi dalam minggu tersebut. Begitu nggih, masing-masing individu punya kewajiban peer assessment dan form monitoring. Kemudian nanti untuk kelompok di pertemuan sebelum masuk pertemuan 15, nanti Anda siapkan untuk portofolionya tersebut, ada 4 item itu. Gitu nggih? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Permisi Bu, mau bertanya. Silakan Mbak. Untuk yang bagian screenshot tahapan itu gimana ya Bu? Mungkin bisa dijelaskan kembali. Screenshot tahapan itu kan ini nanti teman-teman belum mulai toh, apakah sudah mulai? Untuk ini kan kemarin saya baru tanya kalau minggu lalu, proses kenalan sama aksesnya sampai mana? Kan baru itu ya. Jadi saya belum tahu ya untuk progres minggu ini karena saya juga belum lihat form monitoringnya. Tapi sepertinya juga belum diisi. Nah, itu kalau misalnya belum, karena kemarin kan baru proses kenalan. Setelah sudah kenalan akses kan itu nanti Anda akan mulai nih membuat rancangan database-nya. Jadi, setiap langkah demi langkah yang Anda lakukan dengan akses itu nanti sampai proses terselesaikannya database tersebut, langkah demi langkahnya itu Anda screenshot. Step by step, misalnya buka Microsoft Access, kemudian nanti setelah masuk Access masuk kemana, kan ada judulnya tuh, rancang apa nih, atau sesuai dengan storyboardnya dari yang pertama, kemudian
masuk ke misalnya, oh ini membuat menu, bagaimana cara membuat menu diakses. Nah, caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian ketika saya ingin membuat ini, terus bagaimana mengintegrasikannya? Ini. Dan satu lagi nanti saya minta tambahannya jadi 5. Yang satu nanti adalah Anda siapkan untuk manual booknya. Manual booknya itu dalam artian Anda siapkan ketika ini nanti diberikan kepada mitra, apa yang harus mitra lakukan dengan pemanfaatan database yang sudah Anda kembangkan. Yang satu adalah proses pembuatannya. Jadi screenshot itu adalah tahapan pembuatan atau pengembangan yang kelompok Anda lakukan untuk menyelesaikan sistem informasi tersebut. Langkah demi langkahnya. Paham, Mbak? Bisa diterima? Iya, Bu, bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti akan ada 5 ditambah dengan manual booknya. Begitu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Permisi izin bertanya Ibu. Saya mau bertanya untuk videonya itu nanti video penjelasan fitur-fitur yang ada di proyek yang kita buat atau video kita ngelakuin itu proyek gitu Bu? Untuk videonya itu lebih ke simulasi database yang sudah jadi. Jadi itu nanti videonya itu berfungsi lebih arahnya ya, arah kenapa pembuatan video itu lebih ke video simulasi yang fungsinya nanti seandainya ke depannya itu nanti diberikan kepada mitra, selain manual book, Anda juga bisa memberikan video tersebut untuk memudahkan mitra dalam memanfaatkan database yang sudah Anda kembangkan. Gitu Mbak Hima. Jadi sudah jadi toh, ya sudah jadi. Terus nanti bagaimana sih cara penggunaannya? Nah, baru di videokan gitu. Kalau tahap pembuatannya cukup dengan step by step itu aja. Ada storyboard, kemudian yang langkah-langkahnya, tahap-tahapannya itu nanti dituliskan, dijelaskan di situ. Gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi? Ibu izin bertanya, Ya, silakan Mbak. untuk pertemuan kali ini kan beberapa kelompok ada yang belum melakukan praktis apa ya Bu. Nah itu untuk G-Farm-nya itu berarti nggak untuk pertemuan kali ini nggak diisi ya Bu? Kalau Google Form atau untuk monitoringnya itu kan ini ya, batas waktunya adalah seminggu ke depan. Jadi kalau untuk pertemuan 9 itu dimulai dari dimulai dari sekarang ya, dimulai dari hari ini maksimal nanti Anda pengisiannya dilakukan di hari Selasa. Begitu juga sampai nanti menjelang mau presentasi, kan nanti terakhir mengisi Google Formulir ya untuk monitoring itu, ya nanti maksimal sebelum hari H pelaksanaan UAS. Dalam artian seperti ini, ada jangka waktu 1 minggu untuk pengisian form monitoring, bukan berarti setiap kelompok itu bebas mengisinya. Karena itu nanti kan masing-masing kelompok punya waktu tertentu ya untuk diskusi ya. Batasan kalau ditanya, Bu, terus batasan pengisiannya gimana, Bu? Ibu memberikan waktu 1 minggu, berarti kami bebas dong kapan saja. Bukan berarti demikian. Tapi saya memberi batas 1 minggu itu, silahkan dimanfaatkan oleh kelompok
untuk membahas rencana yang akan dilakukan di minggu tersebut. Kemudian setelah nanti sudah diskus terakhir, dalam artian sudah sampai tahapan terakhir atau memang rencananya itu sudah dilaksanakan sebelum deadline, itu silahkan dilaporkan. Atau bisa jadi di minggu ini kami merencanakan progresnya sampai tahap C, tapi ternyata sampai menjelang di hari Rabu, dalam artian hari Selasa minggu depan, ternyata progres kami baru sampai di tahap B. Ya silahkan dituliskan di form monitoring tersebut sampai di mana, kemudian di situ ada kan untuk kendala-kendalanya apa. Silahkan disampaikan. Sebenarnya kelompok kami mentargetkan untuk minggu ini sampai di tahapan C, tapi ternyata pada prakteknya baru sampai di tahap B. Kemudian solusi yang sudah dilakukan sudah ada belum? Kalau sudah ada bisa dituliskan di situ, kalau belum ada ya bisa dituliskan ya belum ada dan seterusnya. Gitu, Mbak. Jadi kalau pertemuan 9 diisinya nanti batasnya adalah setelah saya selesai ini kalau sudah melakukan diskusi kelompok ya. Sudah melakukan diskusi kelompok, silahkan anytime Anda mengisinya, batas waktunya adalah sampai Selasa minggu depan. Gitu ya, bisa diterima ya penjelasan saya, paham ya maksudnya ya? Bisa, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi gitu terus ya untuk nanti pertemuan 9 sampai 14 untuk pengisian peer assessment dan form monitoring, konsepnya seperti itu. Dalam artian saya tidak memberikan batasan ini harus tanggal sekian Anda unggah, tidak, tapi Anda setiap minggunya punya rentang waktu 1 minggu untuk Anda mengisi, karena nanti saya akan meng-cross check-nya di pertemuan berikutnya. Jadi kalau pertemuan 9 berarti yang sudah Anda isi kemarin atau mungkin kemarin misalnya, Bu, kemarin saya ngisinya juga yang baru sampai hari Rabu kemarin tuh, Bu. Oh, berarti nanti mulai pertemuan 9 ini nanti diperbaiki. Ya, diperbaiki seperti yang saya instruksikan sehingga nanti akan terlihat progres dari minggu ke minggu di setiap kelompok. Di setiap kelompok dan setiap individu. Bisa jadi kelompoknya sama, tapi monitoring atau pengisian form monitoring dan peer assessment yang dilakukan oleh anggota kelompok itu berbeda satu sama lain. Karena saya juga tidak mengharapkan harus sama gitu, enggak. Gitu ya. Begitu. Ada lagi? Yang penting garis bawahnya atau untuk catatan ya, untuk warning adalah pengisian form monitoring dan peer assessment usahakan tidak didouble pengisiannya, tidak pengisinya misalnya nanti lah tak ngisinya double aja lah, ini nggak sempet nih, nanti saya ngisinya aja, nanti saya ropel aja nanti di pertemuan 14. Jangan seperti itu, ngeten nggih. Jadi nanti akan terlihat yang memang benar-benar mengisi real time sesuai dengan kondisi individu ya, kondisi mahasiswa dalam mengikuti perkembangan proyek tersebut dan sejauh mana keikutsertaan anggota dalam penyelesaian proyek kelompok tersebut itu akan sangat terlihat. Bu, lah memang fungsinya apa sih, Bu? Kok perlu seperti itu? Karena dengan form monitoring dan peer assessment itu, saya akan mencocokkan, mematchkan dengan nanti hasil akhir yang saudara kumpulkan di portofolio tersebut, karena nanti juga ada presentasi dan seterusnya, itu kan banyak banget ya tahap penilaiannya. Kemudian itu nanti juga akan saya cocokkan seumpama nanti ketika Anda praktek di lapangan, dalam artian nanti bisa nanti turun untuk magang Dudi atau yang PLP, itu kan seandainya ada nanti bersinggungan dengan ini, saya akan melihat
mahasiswa tuh sejauh mana sih? Contoh gini, contoh ya, saya berikan sedikit contoh kasus. Awal mulanya, saya ceritakan dulu. Awal mulanya kenapa saya menggunakan teknik penilaian yang seperti ini. Yang pertama adalah di suatu ketika, ya bukan ketika itu bukan saya belum mengikuti ini ya mahasiswa tersebut dari kuliah teori, tapi saya langsung membimbing dalam praktek lapangan gitu ya, saya sebagai dosen pembimbing. Di situ kebetulan pihak mitra menyampaikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan itu ternyata belum bisa nih saya berikan kepercayaan untuk mengampu materi tertentu atau pokoknya diberikan pekerjaan yang kaitannya dengan kompetensi ini tuh belum bisa. Nah, setelah saya telusur, sebenarnya kompetensi yang seharusnya bisa yang diberikan oleh mitra tersebut kepada mahasiswa ini seharusnya mahasiswa itu sudah bisa. Karena apa? Mahasiswa tersebut sudah mengikuti materi ini, jadi sudah mendapatkan materi ini ketika berada di bangku kuliah. Dan nilainya pun juga terbilang baik, karena lulus kan berarti dia sudah bisa mencapai kompetensinya, dan lulus tidak hanya nilainya C, entah B atau A kemarin saya lupa. Nah, di situ saya melakukan evaluasi, lalu bagaimana sih sebenarnya saya bisa melihat? Karena kalau kemarin kan lebih cenderung, saya nggak tahu ya, sepertinya lebih ke teori-teori, sedangkan di situ dia diminta prakteknya masih bingung gitu. Nah, berangkat dari situ, kemudian saya perlahan mengimplementasikan atau menerapkan proses penilaian penilaian yang saya lakukan itu berusaha berbasis proses. Kompetensi yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa di setiap mata kuliah, baik itu kognitif, afektif maupun psikomotorik, bisa tercapai semuanya. Meskipun tidak selalu saya wujudkan dalam bentuk ujian tertulis untuk kognitif, tapi terutama yang mata kuliah yang praktek ya, saya lebih cenderung yang seperti ini. Melakukannya penilaiannya berbasis proses, kemudian proyek juga saya evaluasi dari pertemuan ke pertemuan lain, dari tahapannya dari setiap pertemuan itu berusaha saya evaluasi, meskipun sebenarnya menguras tenaga dosen ya. Membutuhkan waktu dan tenaga dosen yang lebih banyak gitu dibandingkan yang seharusnya saya melakukan evaluasi di akhir. Tapi dengan jalan tersebut, sedikit demi sedikit itu bisa ketika saya mengampu, kebetulan memang di mata kuliah yang diberikan di kelas itu ya, dari semester yang memang dia belajar di kampus, itu ikut dengan saya materi tersebut, oke, bagus, kompetensinya juga oke. Kemudian ketika praktek di luar kampus, magang dan PLP, saya juga yang menjadi dosen pengampu, di situ saya lihat kebetulan juga mendapatkan tugas ya, baik itu tugas ketika di perusahaan mitra ataupun ketika di sekolah, yang sama persis dengan materi yang saya berikan di kampus. Dalam artian misalnya komputer akuntansi, dia juga di sekolah itu juga diberi amanah untuk mengajar komputer akuntansi, kan praktek semua itu dengan segala pelaksanaannya otomatis berbeda ya, dengan segala ya keterbatasan atau kendala yang ada, ternyata juga bisa melakukan dengan intens. Monitoring itu tetap saya lakukan. Kemudian kalau yang di Mitra Magang Dudi waktu itu mengembangkan, mahasiswa bimbingan saya mengembangkan desain database, tapi dia dengan sangat sederhana karena itu mendapatkan keluhan dari pemilik gitu ya, diceritani kalau saya itu punya masalah seperti ini. Akhirnya dia memberikan solusi untuk membuatkan database sederhana dengan Excel,
tapi belum pakai makro VBA tapi dengan Excel, kemudian itu di apa namanya disambut baik ya oleh pemilik perusahaannya, pemilik UMKM tersebut, dan setelah sudah jadi database sederhananya itu diuji cobakan selama berapa ya? Selama dia di sana itu sampai lebih sih 4 minggu kayaknya, sudah sampai melebihi batas waktu penarikan tapi masih melakukan uji coba di sana dan melakukan pendampingan penggunaan dan akhirnya juga digunakan secara sederhana itu. Tapi setidaknya itu sudah lebih baik dibandingkan apa yang sudah dilakukan UMKM tersebut. Nah, di situ akan terlihat, oh berarti memang ada manfaatnya di sini, kompetensinya memang ada. Ada lagi ceritanya seperti ini. Saya kebetulan mengampu mata kuliah komputer akuntansi di mahasiswa suatu angkatan. Nah, kemudian mahasiswa tersebut itu PLP nih, PLP itu apa ya, magang kependidikan itu ya. Anda kan sudah mikro, nantinya akan magang. Nah, di sekolah tersebut oleh guru pamong, mahasiswa A ini, ya sebutlah mahasiswa A ya. Mahasiswa A ini diberikan amanah untuk mengajar komputer akuntansi, mendampingi guru pamong tersebut. Singkat cerita, biasanya kan kalau mahasiswa bimbingan saya tanya nih progresnya dari mulai sebelum penyerahan sampai minggu per minggu. Saya harap dia memberikan informasi kepada saya. Biasanya saya juga menyiapkan form monitoring, tapi semester ini kemarin terlupa, saya yang angkatan ini saya nggak memberikan form monitoring. Nah, waktu itu ini sempat gitu ya cerita, Bu, saya ini mendapatkan mata pelajaran komputer akuntansi, tapi kok saya nggak yakin, Bu, saya bisa melakukan gitu ya, saya bisa melaksanakan dengan baik, memberikan yang terbaik ke sekolah. Saya tanya, kenapa? Dalam artian ketika nanti kalau dia menjawab terkait dengan kemampuannya, berarti kan otomatis saya tanda tanya ya. Terus kemarin ketika kuliah itu bagaimana Pak? Sing garap sopo, sing presentasi sopo, kan gitu. Terus ternyata memang yang terjadi di lapangan adalah ada sedikit miss gitu, konsep pemahaman tentang pembelajaran komputer akuntansi antara guru pamong dan mahasiswa praktikannya. Dan itu beberapa mahasiswa mengalami seperti itu, dalam artian gurunya ini Bu, ternyata dalam proses pembelajaran ya lebih ke ini sih. Menurut saya tuh lebih ke bukan di materi pelajaran komputer akuntansi atau kompetensi mahasiswanya itu tidak, tapi lebih ke praktek atau teknis pelaksanaannya, metode pembelajarannya, strategi pembelajarannya yang seperti itu. Jadi kemudian di situ saya lihat, terus saya saya juga memberi masukan kepada mahasiswa tersebut dan memberi motivasi ya, kalau ini tuh sebenarnya bukan masalah di mahasiswanya ini, dalam artian kalau dari materi saya tahu betul kemampuan dia bisa untuk mengampu ini gitu. Tapi memang masalah lain gitu, masalah di luar materi pelajarannya, di luar kompetensi mahasiswanya, tapi lebih ke metode pembelajaran, kemudian memang persepsi gurunya, persepsi guru pamongnya dalam saya lebih ke mengartikan mata pelajaran ini, kemudian menuangkannya dalam proses pembelajarannya itu seperti apa, itu yang masih miss. Sehingga saya memberikan saran kepada mahasiswa tersebut, karena juga baru menyusun proposal ya untuk penelitian. Saya beri saran kalau misalnya memang mau ini bisa untuk perbaikan atau evaluasi nanti ke depannya, barangkali tertarik dengan topik ini bisa dicari artikel mentornya dan seterusnya terkait dengan apa yang ingin kamu teliti, model pembelajarannya atau
apa namanya, media yang ingin digunakan atau memang kompetensi guru yang seharusnya ada, silahkan. Saya seperti itu. Sehingga di sini saya berusaha untuk menerapkan di setiap mata kuliah praktek yang saya ampu, terutama yang memang saya ya bukan yang tim teaching gitu, tapi kalau tim teaching juga kadang saya menerapkan itu, tapi terutama kalau memang saya yang diberikan amanah penuh untuk mata kuliah praktek tersebut, saya berusaha untuk menerapkan model penilaiannya seperti ini. Begitu nggih Mbak Mas nggih, sehingga saya wanti-wanti sekali, saya secara langsung atau secara apa, secara karena ini kan desain ya, saya nggak bisa mengikuti Anda hari per hari, pertemuan tiap pertemuan, minggu per minggu, jam per jam, detik per detik, itu tidak. Tapi karena Anda sudah dewasa, saya memberikan kepercayaan pada Anda bahwa ini suatu proyek, dan harapan saya Anda juga bisa mengembangkan amanah yang saya berikan, Anda berusaha bertanggung jawab dengan tugas yang Anda dapatkan, tidak hanya orientasi nilai kelulusan saja, tapi memang apa saja ya kompetensi yang memang harus saya dapatkan di mata kuliah ini yang nantinya akan Anda manfaatkan atau yang nantinya akan memberikan manfaat kepada Anda di masa mendatang. Begitu, meskipun tidak secara langsung atau secara kasat mata itu dibutuhkan, tidak, tapi saya minta Anda bisa memahami tahapan demi tahapannya, kompetensi apa saja yang memang harus Anda miliki di mata kuliah ini. Jangan hanya berorientasi pada nilai kelulusan di akhir. Silahkan boleh berorientasi, tapi kalau memang nanti beda ya, orientasi hanya angka kelulusan ya, nilai lebih ke angka, saya pokoknya harus bisa dapat nilai A. Itu akan sangat berbeda kalau setiap individu itu dalam proses meraih nilai A itu memang ada usaha di dalamnya, dalam proses. Jadi penilaian prosesnya itu kompleks sekali. Tidak hanya melihat dari input dan outputnya, tapi saya lebih ke prosesnya. Bagaimana mengelola atau memproses inputan ini yang nantinya outputnya itu memang hasilnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki inputan tersebut. Begitu nggih? Paham ya maksud saya ya? Karena eman banget, eman sekali, sayang sekali kalau misalnya menjalani mata kuliah dalam 16 pertemuan ini hanya sekedar mengandalkan saya yang penting dapat nilai A di akhir. Tapi karena di paradigma pembelajaran saat ini ya, sudut pandangnya itu lebih ke berbasis studi kasus dan proyek ya, sehingga ini memberikan satu kalau saya ya dari sudut pandang saya itu memberikan satu kesempatan bagi mahasiswa, dibuka kesempatan seluas-luasnya bagi Anda belajar, tidak hanya duduk di kelas, tapi Anda belajar lebih luas yang tidak terbatas ruang, tidak terbatas materi, tidak terbatas tempat. Dan itu pengetahuan yang nantinya akan Anda dapatkan, kompetensi yang nantinya akan dapatkan itu jauh lebih baik dibandingkan Anda hanya sekedar duduk diam di dalam kelas mendengarkan apa yang diberikan oleh dosen. Sehingga saya berusaha menerapkan sistem pembelajaran yang jauh lebih fleksibel. Silahkan cari Anda nyamannya dengan kelompok Anda, jadi lebih rasakan feel-nya saya bisa kerja dengan siapa, silahkan membentuk tim di sana. Ketika Anda sudah membuat keputusan dalam memilih anggota kelompok, saya harap juga masing-masing dari Anda bisa bertanggung jawab dengan kelompok tersebut, bisa bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada kelompok tersebut bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. Oh, saya tidak hanya tujuan individu, tapi juga tujuan kelompok. Otomatis tujuan kelompok, kalau kelompok itu sudah punya tujuan, harapannya adalah tujuan tersebut juga bisa dipahami, bisa menjadikan individu tersebut juga memprioritaskan tujuan tersebut.
Sehingga nanti akan dapat ini, kalau tujuan kelompok tercapai, otomatis tujuan individunya juga tercapai. Harapannya begitu. Sehingga memang teamwork itu kan dinamikanya banyak ya. Dinamika kelompok. Waktu kemarin saya mengampu mata kuliah perkembangan pendidikan juga ada nih dinamika kelompok itu seperti apa. Nah, ini juga teamwork ini juga merupakan salah satu kelompok. Di situ juga dinamikanya banyak, mesti prosesnya tidak semulus jalan tol, orang jalan tol aja juga tidak selalu mulus, ada kalanya juga mungkin ada rintangan gitu ya, ada kendala, ada hambatan, tapi bagaimana teamwork ini bisa apa ya, mencari solusi atau mengatasi hambatan dan rintangan yang ada tersebut. Gitu nggih. Nah, terus nanti saya ngeceknya karena tidak bisa satu waktu saya mendampingi kelompok demi kelompok, sehingga monitoringnya saya lakukan tiap mingguan dan di situ saya percaya ya, saya memberikan kepercayaan penuh ya kepada Anda sebagai mahasiswa, sehingga saya percaya dengan apa yang Anda tulis, nanti saya cross check ya melalui beberapa tahapan tersebut, dan harapannya apa yang Anda tulis dan nanti nilai yang saya berikan itu memang benar-benar menggambarkan kompetensi yang Anda miliki. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi orientasinya harapan saya jangan berusaha ya, karena kalau mahasiswa sekarang itu jarang nilainya jelek kok, nilainya bagus-bagus kok. Saya nguji skripsi itu ya, nilainya itu jarang banget ada yang di bawah 3,5. Nilai 3 aja jarang banget. 3,3, 3,4, 3,5, 3,6 nilainya gitu. Ada yang 3,8 enggak? Kayaknya seingat saya sih 3,65 deh, paling tinggi 3,65. Yang lainnya 3,5 sekian, 3,6 sekian, 3,7 ada enggak sih? Kayaknya pernah sih 3,7, 3,8. 1-2 kali saya pernah nemuin. Jarang sekali mahasiswa sekarang yang nilainya jelek. Jadi itu saja mungkin nanti yang bisa saya berikan bekal kepada Anda, karena kalau saya hanya sekedar memberi Anda teori saja tanpa ada praktek yang seperti ini, kecil kemungkinan Anda akan ingat nanti atau akan bermanfaat bagi Anda, baik nanti ketika Anda praktek di luar kampus maupun ketika Anda nanti lulus kuliah dalam proses mencari kerja. Tapi insya Allah saya berusaha dengan model pembelajaran yang seperti ini, desain pembelajaran yang demikian, proses penilaian yang demikian akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya sekedar saya hanya memberikan sebuah teori saja. Anda duduk mendengarkan teori, kita discuss dengan materi ini, itu akan berbeda dengan nantinya Anda mengerjakan proyek ini, melewati tahapan demi tahapan, menikmati dinamika kelompok yang ada di situ selama beberapa pertemuan, karena nantinya kalau Anda bekerja itu tidak hanya 1-2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, tapi ada kurun waktu tertentu dan bahkan seumur hidup ya, bersama dengan kelompok tersebut. Sehingga bagaimana seandainya nanti memang ada dinamika kelompok tersebut, Anda bisa menghadapinya dengan bijaksana. Begitu ya. Jadi lebih banyak ke nilai-nilainya. Tuh. Gitu ya Mas dan Mbak Nge. Karena saya yakin itu juga nggak ada yang sempurna kok. Dan saya juga tidak mengharapkan database yang sesempurna yang dirancang oleh orang teknik informasi atau sistem informasi, tapi di sini lebih penekanan adalah bagaimana alur akuntansi yang ada di sistem informasi tersebut, karena Anda adalah mahasiswa pendidikan akuntansi, nantinya lulusannya kan juga menyandangnya pendidikan akuntansi ya, gelarnya lebih ke accounting-nya, bukan yang sistem informasi atau teknologi informasi, tapi kemampuan Anda atau kompetensi Anda, jadi tidak hanya pengetahuan di bidang teknologi, tapi juga bagaimana Anda menerapkan kompeten di bidang teknologi itu ada. Gitu ya, sehingga mulai didekatkan ini teknologi dengan mahasiswa di
disandingkan dengan ilmu pengetahuan yang Anda dapatkan. Goalnya seperti itu sebenarnya goalnya. Gitu ya, mudah-mudahan nantinya juga bisa bermanfaat. Gitu ya Mas dan Mbak ya. Mohon maaf Ibu, Gimana? saya mewakili teman-teman kelas yang lain mau izin, mungkin nego ya Bu ya, karena kami merasa sedikit keberatan dengan output-output yang Ibu berikan. Mengingat juga di semester ini ada tuntutan dari dosen lain yang sama beratnya atau bahkan lebih berat dari ini. Jadi kami merasa untuk outputan yang diharapkan Ibu terlalu berat di kami. Apabila video simulasinya itu tidak dihapus gitu gimana ya Bu? Karena Maya kita juga membuat PPT yang nantinya akan presentasi dan di buku panduan pun sudah mencantumkan screenshot dari awal sampai akhir penggunaan. Gitu gimana ya Bu? Tugas mata kuliah apa yang lebih berat dari saya Mbak? Ada? Ada Bu, kayak sempro, terus mungkin teori akuntansi juga dari Pak Sohidin kalau memberikan tugas ya agak lumayan aneh ya Bu ya gitu. Terus ada tugas-tugas lain juga nanti pas UAS yang mungkin sama beratnya gitu Bu. Padahal saya nanti nggak ada UAS loh. Ini tuh sebagai nilai pengganti UAS loh. Dan ini tuh dirombong tuh satu kelompok loh. Kalau di pertemuan yang dulu-dulu itu, satu kelompok itu hanya 4 orang nih Mbak. Dan itu mampu itu. Dalam artian gini, saya rasa kalau masih merasa itu berat, teman-teman itu masih overthinking. Jadi karena belum melalui. Jadi gini loh ya. Kalau saya menilai ya, ini masih arah pemikirannya itu masih ini menilai atau melihat tugas yang diberikan itu masih sebagai beban, bukan tantangan. Ketika mahasiswa melihat tugas yang diberikan dosen itu sebagai beban, itu akan seperti ini jawabannya. Akan seperti ini. Karena beberapa salah satu pertimbangan yang saya lakukan kenapa sekarang saya membuat kelompoknya lebih besar, dalam artian saya hanya memecah menjadi 6 kelompok dengan jumlah mahasiswa yang hampir sama dengan angkatan-angkatan sebelumnya, dan bahkan di 2018 itu jumlah mahasiswanya itu nggak sebanyak kelas ini loh, karena kan lebih sedikit ya kayaknya. Lebih sedikit 2018 ya, yang 2018. Itu lebih sedikit dan itu bisa selesai, dan bahkan itu hanya saya berikan waktu nggak sepanjang ini, dan bahkan hanya menyumbang prosentase sedikit di penilaian UTS saja, karena mayoritas masih penilaiannya teori untuk sistem informasi akuntansi. Nah, di sini tugas yang saya berikan tidak seberat yang diberikan Pak Sohidin ketika mengampu di angkatan 2017. Anda bisa bertanya dengan angkatan 2017 kalau masih ada yang kenal gitu ya, ada yang kenal silahkan bisa bertanya. Dalam artian saya menyampaikan dalam artian saya tidak meremehkan tugas yang lain, tidak, tapi masih karena sekarang pertama memang yang diharapkan oleh kementerian otomatis universitas ya dan yang berada di bawah sampai program studi itu kan menjalankan yang sesuai yang diarahkan oleh kementerian ya, penilaian indeks kinerja, indeks indikator utama perguruan tinggi itu salah satu metode pembelajaran yang digunakan adalah studi kasus dan project based learning. Otomatis dosen juga harus dituntut seperti itu, harus dituntut ini. Kemudian tidak hanya sekedar membuat studi kasus ataupun project based learning, tapi bagaimana studi kasus dan project based learning ini nantinya bisa memberikan manfaat kepada mahasiswa. Itu ya alurnya seperti itu. Kemudian berikutnya, Bu, kenapa masing-masing dosen? Iya, karena mungkin nantinya ya, karena sekarang kan belum. Nantinya sebenarnya akan lebih baik itu bisa lebih terintegrasi antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lain. Kalau saya pribadi ya, saya itu berusaha mengintegrasikan yang sudah itu berarti di angkatan berapa ya? Angkatan 2020 kalau nggak salah, angkatan 2020, karena saya mengampu sama-sama dari mulai aplikasi program pengolah angka, kemudian komputer akuntansi, itu saya memberikannya sebenarnya kamu nggak usah bikin kasus baru, pakai aja yang kemarin bisa. Dan ini sebenarnya
juga saya kemarin ini juga komputer akuntansi, oh yang di kelas B deh. Kelas A kan saya komputer akuntansi nggak ngambuk ya. Tapi sebenarnya untuk yang Anda kerjakan yang kemarin, Anda kan bisa ngambil dari yang komputer akuntansi kemarin. Eh, saya nggak tahu sih Bu Asri seperti apa ya konsepnya, tapi yang sudah saya kalau yang saya yang mengampu, saya mintanya itu. Jadi bisa berlanjut nih, bisa berlanjut. Meskipun mata kuliahnya berbeda, tapi ini bisa berlanjut prosesnya. Dan yang di kelas B itu, kalau misalnya memang kelas B nggak mau masih berkenan menggunakan yang kemarin gitu, yang komputer akuntansi bisa digunakan. Dan nantinya mungkin kalau tahun depan saya diberi amanah untuk tahun depan kayaknya saya ngasih ngajar ya. Kalau nanti mengampu yang di 2021, saya juga akan ini memberikan saran juga yang demikian, begitu. Jadi saya rasa kalau masing-masing mata kuliah itu memberikan tugas yang demikian, saya sih lebih menyarankan coba deh di refresh ya, dalam artian Anda memandangnya jangan sebagai sebuah beban, karena itu nanti ada hasilnya semua. Sempro itu jangan dijadikan sebuah beban berat. Itu Anda ini jauh lebih dimudahkan, kenapa diberikan di semester 5. Anda start jauh lebih awal dibandingkan angkatan sebelum-sebelumnya. Apalagi dari zaman saya. Angkatan saya itu semester 7 itu baru sedikit sekali yang mengajukan judul. Itu Anda ini start dari mulai Anda semester 5 dan beberapa mungkin masih perlu ini ya, di mindsetnya itu perlu diperbaiki dalam artian memandang sempro atau membuat proposal, bikinnya judul dulu. Nah, hampir semua dosen terutama saya pribadi punya kewajiban, ayo belajar mengarahkan, bukan judul dulu, tapi Anda mendapatkan masalah dulu. Dosen-dosen kebetulan ini juga dosen yang fresh ya, yang mengampu mata kuliah seminar dan publikasi. Itu bukan untuk mempersulit Anda, tapi memudahkan Anda bagaimana nanti arahnya ke sana. Kalau teori akuntansi saya nggak tahu sih materinya apa, arahnya apa gitu, tugasnya saya nggak tahu. Kemudian kalau di saya nanti kan pertama berangkat dari perjalanan sebelum-sebelumnya, itu pertama kelompok yang saya bentuk ini jauh lebih besar. Kalau Anda memandang ini sebagai sebuah beban, jujur saya justru agak pesimis dengan kelas ini dalam artian gini, manajemen timnya kurang baik. Manajemen timnya kurang baik. Dengan jumlah mahasiswa yang jauh lebih banyak ya, jumlah anggota kelompok yang jauh lebih banyak, dengan tugas yang seperti itu saya rasa itu bukan menjadi sebuah masalah. Beban SKS di mata kuliah ini 3 SKS. Dan dalam 3 SKS itu tidak semuanya saya habiskan untuk teori saya. Itu ya. Jadi masih banyak waktu, paling tidak selama 3 SKS di setiap minggu ini Anda bisa tempatkan plot-plot sesuai waktunya. Apa ya target saya, planning saya di minggu depan itu kelompok kami, karena kan saya berikan waktu seluruhnya. Saya berikan waktu sepenuhnya kepada kelompok untuk mendesain, merancang. Saya berusaha untuk tidak ikut campur gitu ya, dalam artian tidak saya berusaha tidak tidak mendikte kelompok, oh ini loh yang harus kamu lakukan ini. Saya berikan kebebasan, silahkan bagaimana Anda memanage tim, membuat manajemen tim, manajemen waktu agar target ini selesai. Gitu. Seumpama ya monggo saja, karena kan monggo saja kalau misalnya memang nanti dalam arti nih, saya tidak mengurangi tugas yang saya berikan, tapi silahkan nanti Anda kerjakan sejauh mana Anda nanti bisa mengerjakan. Itu silahkan. Silahkan nanti masing-masing kelompok menyampaikan kendalanya jika tidak, dalam artian gini, saya itu berusaha untuk tidak menjadi dosen yang kaku ya, tidak menjadi dosen yang kaku dalam artian saya harap mahasiswa bisa bisa menghargai, bisa menghormati, ya saya tidak menyalahkan dalam artian minta pertimbangan untuk pengurangan tugas nggak masalah, tapi saya juga tidak serta-merta bisa
tiba-tiba mengurangi karena itu merupakan satu rangkaian. Dan sebenarnya video itu bukan video yang kalian harus sulit terus untuk gitu, enggak kok. Enggak serumit kalau Anda membuat video untuk mata kuliah simulasi akuntansi. Kan ini karena basisnya Anda punya perangkatnya semua loh, punya hardware-nya semua. Pakai laptop, ada semua, software-nya tidak perlu mencari, di situ ada Microsoft Access. Anda hanya belajar mengembangkan bagaimana Microsoft Access, Anda discuss dengan anggota kelompok, itu hanya sebenarnya perintilan-perintilan aja, memang kayak administrasinya aja untuk kemampuan Anda melaporkan kepada saya sejauh mana sih saya belajar, sampai mana sih sudah sesuai atau belum, nanti gitu aja, saya hanya yang akan mengevaluasi begitu. Gitu ya. Kalau nantinya memang Anda ada yang tidak bisa, saya tidak mau kebijakan dosen, oke nanti di mata kuliah ini dikurangi, tidak. Saya tetap memberikan untuk penugasnya seperti itu. Seandainya memang ada nanti kelompok yang memang tidak selesai, ya nanti kumpulkan saja apa adanya sejauh mana itu. Begitu ya. Insya Allah bisa kok. Insya Allah bisa. Tapi ya kasuistik ya kan kita nggak tahu nih sampai nanti di akhir seperti apa. Ya nanti silahkan saja disampaikan di akhir. Kalau misalnya memang ada yang tidak selesai atau bahkan mungkin seumpama menjadi sebuah kesepakatan kelas, karena saya nggak tahu ya. Ini kan bulis kan fleksibel misalnya nih. Bulis kan gampang gitu kan. Engko ora mungkin nesu-nesu. Ya wis lah kita sepakat wae wong iki angel to. Wis sepakat wae ya kabeh kelompok iki rasa digarap ya sing bagian iki. Ya monggo silahkan. Yang penting saya berusaha memberikan kepercayaan penuh kepada Anda. Saya juga berusaha memberikan yang terbaik yang bisa saya berikan kepada Anda. Saya juga insya Allah saya menilai tuntutan ini bukan sebuah tuntutan yang berlebih ya. Step by step-nya sudah ada, nanti tinggal Anda memanage aja. Kalau saya boleh menyarankan ya, Anda manage aja tim, dan ini bukan waktu yang sebentar gitu loh. Waktunya cukup lama loh, dan saya tidak masuk teori-teori lagi loh. Ini maksud saya saya masuk hanya ini, minggu berikutnya itu Anda full 3 SKS itu memang Anda gunakan untuk kerja kelompok. Kalau bisa menggunakan waktu itu dengan baik, insya Allah saya yakin bisa. 2018 itu bisa. 2017 itu diberi waktu Pak Swedin tuh hanya berapa pertemuan. Pakainya nggak akses MySQL, terus Visual Basic, saya nggak tahu mereka dari mana bikinnya, tapi bisa jadi. Entah beli, entah ngerancang, entah gimana, tapi jadi. Tapi saya tidak mengharapkan yang demikian. Nggak dapat apa-apa, mahasiswanya hanya bingung, hanya bisa menjelaskan, tapi bagaimana prosesnya ya nggak bisa. Sehingga saya berusaha mendesain yang demikian. Saya mengampu mata kuliah aplikasi program pengolah angka untuk portofolionya sama seperti ini. Bisa mungkin Anda tanyakan di angkatan 2021. Selesai kok. Saya juga tidak menuntut kesempurnaan dari tiap kelompok, tidak. Dari yang dikumpulkan memang ada yang baik sekali, ada yang baik, ada yang mungkin memang sedikit masih ada yang kurang tapi bisa di-up. Silakan di cross check di angkatan 2021, ditanya, "Bulis gimana sih waktu aplikasi program pengolah angka?" Anda tanya di kelas B. Di kelasnya Nathan, Lutfiah itu silakan bisa ditanya seperti apa, dan memang ada yang nggak saya luruskan juga ada, karena memang sangat kebangetan sekali. Di kelas B angkatan Anda 2020, saya kemarin mengampu mata kuliah komputer akuntansi juga silakan Anda tanya. Mereka juga membuat gitu, memang ada yang hasilnya baik sekali, tapi saya tidak mengurangi seperti ini yang harus dikerjakan, seperti saya tidak mengurangi. Dan mereka juga pernah, kok kayaknya banyak ya. Terus saya menjelaskan seperti ini, tapi itu memudahkan Anda, karena penilainya bukan nanti saya UAS terus saya ujikan lagi, saya tanya lagi, saya cecar lagi seperti Anda ujian semester, tapi penilaian Anda berdasarkan nilai portofolio Anda. Sejauh ini, yang respon yang saya dapatkan itu mahasiswa malah seneng loh. Karena apa? Nilai UAS itu bisa dikerjakan bareng, bukan individu. Nah, baru ini deh saya menerima secara langsung, kalau dikurangi gimana, kayaknya banyakan banget gitu.
Nah, monggo silahkan nanti di-manage aja ya. Saya tidak akan mengurangi, tetap itu yang luaran yang saya minta. Seandainya nanti pada perjalanannya, tapi saya sangat berharap itu tidak menjadi sebuah kesepakatan kelas. Saya sangat berharap jangan menjadi sebuah kesepakatan kelas dan jadikan ini sebagai tantangan, bukan beban. Sekali lagi, kalau Anda menjadikan ini sebuah beban, itu nanti akan sangat sulit Anda lalui. Ya, kalau kemarin siapa sih yang ketemu saya? Dito ya, sama siapa kemarin ngobrolin masalah judul di angkatan 2019 juga iya. Mereka terasa terbebani dengan mata kuliah seminar dan publikasi karena apa? Mindsetnya ini masih berkutat di judul. Ada artikel mentor, judul Bu ini gimana sih berat? Saya memberikan saran yang sama. Siapa kemarin? Dito ya? Sama siapa Mbak Febiani apa siapa? Kalau kalau misalnya ini mikirnya itu di judul dari artikel mentor kemudian diartikan terus nanti gimana jalannya? Nggak akan pernah jadi proposalnya. Sampai kapanpun nggak akan pernah jadi. Sehingga mindsetnya itu yang perlu dirubah. Kita jalan dari mindset itu. Jangankan Anda, mahasiswa yang sekarang menyusun skripsi sudah di semester 9, itu juga belum bisa move on dari mindset yang seperti itu. Sehingga kemarin memang beberapa pertemuan tuh khusus saya dan pembimbing satunya, kedua pembimbing mahasiswa tersebut. Jadi proposal sudah jadi seadanya, di ACC diberikan pembimbing satu, pembimbing dua berusaha memberikan arahan, belum bisa ketemu titik tengah. Kemudian kemarin di dua pertemuan, memang khusus mahasiswa ini pembimbing satu, pembimbing dua, saya dan partner ini membedah lagi gimana biar mindsetnya ini bisa ini apa diperbaiki, dia bisa move on dari pemahaman yang sebelumnya. Gitu ya. Jadi menurut saya sih permasalahannya ada di ini ya, mindset teman-teman. Bukan saya menyalahkan enggak, tapi terkadang tuh masih merasa di pundaknya itu bebannya banyak. Seperti saya waktu dulu kuliah ya, tapi saya dulu kuliah kayaknya dosen saya ada yang ngasih tahu gini enggak ya? Enggak, ya udah tugas-tugas dan kami enggak ada yang berani bilang. Sekedar hanya seperti membuat makalah, tapi kita enggak tahu isinya apa. Yang rugi, saya pikir-pikir yang rugi sebenarnya mahasiswa. Ya, yang penting dulu kan belum ada copy paste ya, dari buku-buku kita ketik ulang, apa yang didapat ya sudah hilang, lulus ya hilang, ya udah hanya dapat transkrip nilai aja, sia-sia benar, saya merasa sia-sia. Satu materi yang memang masih beberapa mata kuliah aja yang benar-benar masih teringat gitu di saya pribadi, karena kebetulan juga di dunia kerja itu nggak digunakan seperti itu. Jadi ya kita belajar ya. Mungkin Anda merasa jano isih cilik loh iki semester 5 kok wis dikei iki gitu. Dah ngoten ya, nanti ndak kepanjangan nanti. Tapi intinya itu, saya bukan bermaksud dari lubuk hati saya yang paling dalam, sedikit pun saya tidak bermaksud untuk membebani mahasiswa, itu ya yang perlu saya sampaikan dan saudara pahami, sedikit pun saya tidak bermaksud untuk membebani mahasiswa. Saya berusaha di setiap mata kuliah yang saya ampuh, saya berusaha untuk selalu mengintegrasikan dengan materi-materi mata kuliah sebelumnya atau yang nantinya akan Anda lalui, saya berusaha ya meskipun nanti tidak sama persis, tapi berdasarkan pengalaman saya berusaha mengintegrasikan itu biar bisa memberikan manfaat yang lebih kepada mahasiswa. Kemudian yang ketiga, saya bukan tipikal orang yang kaku.
Saya bukan tipikal orang yang kaku, tapi saya berharap mahasiswa, bisa mencoba menghargai, apa yang sudah, direncanakan di awal. Karena sebenarnya ini juga di pertemuan satu sudah saya sampaikan. Kemudian, dalam artian bisa menghargai itu, jangan meremehkan. Karena pun, seandainya pun ada yang meremehkan, saya kan juga nggak ngerti ya. Cuman, saya sampaikan dia bukan saya berburuk sangka tidak, suudzon tidak, tapi saya hanya, menghimbau saja karena itu nanti kan lebih ke individu ya, saya tidak mau nanti kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jadi, prinsip saya berusaha memang berusaha memberikan yang terbaik, berusaha menebar, benih yang baik kepada siapapun yang saya temui, bukan berharap untuk saya mendapatkan perlakuan baik dari orang tersebut, itu tidak, tapi saya berusaha nantinya juga apa yang saya berikan itu barokah untuk saya, berkah untuk saya dan untuk anak turun saya, gitu ya. Karena nantinya kan juga, tidak hanya sekedar saya juga nggak mau dong nanti anak saya kuliah atau sekolah terus diberikan seperti itu, enggak, tapi, hanya perbaikan mindset saja. Apapun yang dilalui jangan, dijadikan itu sebagai sebuah beban, jalani itu dan toh juga saya tidak menutup pintu konsultasi ya. Pintu konsultasi silahkan, kalau misalnya ada yang konsultasi monggo, sampai sejauh mana, ada kendala apa, toh nanti kan juga bisa diselesaikan dengan baik. Dan saya juga bukan tipikal dosen yang pelit nilai. Kenapa itu perlu saya sampaikan? Bu, nanti kalau ini berarti saya harus sempurna, Bu, ini enggak. Manusia tuh enggak ada yang sempurna kok. Seandainya pun ada kurangnya 1, 2, yang tidak fatal sekali dari pemahaman Anda bisa, ya enggak masalah. Dari portofolio yang saya sampaikan tadi itu sudah, ini kok, Anda nanti melalui semua kok. Jadi cuma gini loh, Anda bikin toh ya, tak kasihkan simulasi nih. Anda sudah merancang di Word kan? Karena nanti kan nggak ada uji coba. Ya, ini sebenarnya step-step nanti Anda tuh, iya ya, saya berusaha sebenarnya ya, berusaha gitu ya. Bukan sebenarnya nggak ada sedikit pun niat saya untuk membebani mahasiswa, nggak ada sama sekali. Lebih ke Anda pengennya saya tuh mahasiswa yang belajar sehingga pemahamannya nanti ada. Anda sudah bikin ini kan sudah setengah jadi nih, sudah setengah ya jalannya, nanti tinggal Anda praktek saja di aksesnya, bukan merancang dari awal. Akses Anda belajar, sambil belajar Anda kan, praktek, sambil belajar praktek, ada bareng-bareng kan gitu ya. Malah saya kayak ngajari, cah sekolah gitu ya, setelah belajar bareng-bareng gitu, udah jadi, "Oh ya wes yuk dibaleni yuk, nanti satu teman yuk, yang aksesnya belum ini kerjain." Screenshot, tempelin, saya udah jadi nih. Yuk kamu nanti bikin ini, kamu bikin ini, kamu gini, kamu gambarannya, contohnya seperti itu. Sudah selesai. Ya harus ada pembagian tim, bukan satu tim jalan bareng-bareng atau dikerjakan satu orang. Kalau tugas ini hanya dikerjakan satu orang, nggak akan jadi, tidak akan selesai. Tidak pernah akan selesai. Sampai nanti cut off di pertemuan 16 nggak akan dikumpulkan. Iya Bu, iya. Karena tugas Anda yang dibebankan pada individu mahasiswa sudah sangat banyak. Kalau ini saya berikan tugas kepada satu mahasiswa dengan tugas yang sekian banyak, saya yang salah. Tapi ini kan dipikul lebih dari, berapa sih ini? Berapa mahasiswa ya? Kayaknya lebih dari 4 loh. Lebih dari 4 mahasiswa yang memikul tugas ini. Harapan saya bisa diberikan job desk. Kalau dikerjakan hanya satu individu, tidak selesai. Contohnya, di mata kuliah aplikasi program pengolah angka yang saya ampu di semester lalu. Satu tim itu hanya menitik beratkan progresnya nggak ada. Setiap minggu tuh progres nggak ada. Di akhir nggak ada yang disampaikan ke saya. Yang satu bingung ini. Satu orang ini bingung, saya harus gimana? Saya bingung, Bu. Di kelompok itu nggak ada manajemen kelompoknya. Nggak ada ini arahnya mau kemana tuh nggak ada. Jalan sendiri-sendiri. Apa saya harus mengerjakan dan itu tidak dikomunikasikan di setiap minggu.
menyampaikannya ke saya di pertemuan terakhir. Sama sekali tidak ada progres yang dihasilkan. Ketika saya tanya, jawabannya ngalor ngidul. Satu tim nggak seragam jawabannya. Akhirnya dengan sangat terpaksa, entah itu anaknya rajin atau tidak, dengan sangat terpaksa saya tidak meluluskan semuanya. Anda bisa cross check. Anda tanya di angkatan 2021 dan Anda tanya siapa yang tidak saya luluskan, dan bahkan saya tahu anak itu rajin. Saya sampai sekarang kalau ketemu saya minta maaf karena tidak meluluskan mahasiswa tersebut dengan sangat terpaksa. Karena nilainya nilai tim, bukan nilai individu. Pengerjaan tugasnya juga tim, bukan individu. Bisa di cross check. Monggo silahkan ditanya. Gitu ya Mbak Hima ya. Jadi mohon maaf sekali saya tidak mengurangi luaran atau item portofolio yang nantinya harus Anda penuhi di akhir semester. Tapi itu tadi monggo silahkan itu nanti bagaimana manajemen timnya. Kalau misalnya memang ada yang tidak selesai ya monggo nanti ya disampaikan saja ke saya di setiap mengisi form monitoring disampaikan. Menurut saya ya sejauh ini dengan adanya form monitoring itu membantu komunikasi mahasiswa dan dosen. Dan saya rasa juga belum semua dosen menggunakan hal ini untuk memudahkan komunikasi antara mahasiswa dengan dosen tersebut. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ya. Saya sangat berterima kasih sekali karena teman-teman berusaha untuk menyampaikan apa yang ada atau apa yang dirasakan di dalam hatinya masing-masing. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bukan terus menambahi beban, tidak. Mudah-mudahan bisa sedikit mengurai atau memberikan solusi jalan keluar pada teman-teman. Dan beberapa teman-teman di sini kan kayaknya juga sudah ada yang mulai ini ya diarahkan ya untuk proposalnya biar nanti bisa menjadi penelitian payung ya kalau nggak salah ya. Gitu. Dan beberapa juga kayaknya juga saya dengar dibebaskan untuk konsul dengan siapa saja, dan bahkan 2019 juga kadang ada, kalau saya ada waktu ya saya jawab, kalau saya pas sibuk ya saya juga bilang saya sibuk. Hanya mungkin dan saya yakin juga belum semua dosen bisa terbuka ini memberikan apa yang dosen tersebut miliki untuk kebaikan mahasiswa. Bukan berarti saya menilai, saya hanya berusaha aja memberikan apa sih yang saya rasakan dulu, apa yang saya dapatkan dulu, sehingga saya tidak ingin mengembalikan pada Anda, tapi memberikan sesuatu yang dulu belum saya dapatkan dan ternyata dibutuhkan, itu yang saya berikan kepada mahasiswa. Gitu nggih. Mohon maaf sekali saya tidak bisa mengurangi dari 5 luaran tersebut. Begitu ya. Dan saya juga tidak minta untuk videonya harus yang seperti ini, ketentuan ada syarat dan ketentuannya harus seperti lomba, enggak. Yang penting ada Anda menuhin itu. Saya pun kalau enggak ya nanti tinggal disampaikan kepada saya, tapi yang penting tidak menjadi kesepakatan kelas. Seumpama nanti saya menemukan ini menjadi sebuah kesepakatan kelas, ya nyuwun ngapunten, nanti dengan sangat terpaksa ya mungkin penilaiannya nanti agak sedikit berbeda dengan kesepakatan awal, karena kita sudah menyepakati di awal seperti apa jalannya perkuliahan. Kalau nanti di akhir ada hal menyimpang yang ditemui ya nanti yang kebetulan saya temukan, saya nggak nemoni ya sudah. Kalau ndelalai kok saya sampai ketahuan gitu ya nyuwun ngapunten, nanti ada ya konsekuensinya saja. Ngoten nggih? Kalau misalnya memang setiap kelompok, misalnya ada kelompok mungkin kelompok 1, kelompok 2, salah satu kelompok mungkin, Bu ini nyuwun ngapunten ini seperti ini, seperti ini, oke nggak masalah gitu. Silahkan aja saya kan juga nggak terus menutup pintu konsultasi kan enggak, silahkan aja disampaikan. Silahkan aja ditulis di form monitoring seperti apa. Gitu ya. Itu ya Mbak Hima ya. Dan teman-teman semuanya. Oke, kayaknya sudah ya, saya rasa sudah. Monggo silahkan nanti dilanjutkan saja untuk dengan timnya masing-masing. Nanti kalau sudah silahkan nanti Anda tuliskan di
progres di form monitoringnya, silahkan ditulis apapun yang sudah Anda lakukan di minggu ini, ada kendala apa saja silahkan dituliskan, sesuai dengan individu ya. Kalau form monitoring kan individu, bukan didikte dari tim. Nanti kamu ngisi form monitoringnya gini ya, tidak. Tapi apa yang memang dirasakan oleh individu. Anda merasa berat, Anda merasa sulit, ya monggo silahkan. Ada sesuatu monggo. Misalnya saya sih lebih seneng ya, misalnya nanti individu, Bu, saya kalau di tim ini gini. Bu, saya merasa kesulitan di sini, bagaimana ya Bu seharusnya? Monggo, nggak apa-apa. Saya lebih seneng yang seperti itu, karena beberapa kemarin juga misalnya ada kendala pribadi, juga menyampaikannya dengan pemonitoring atau dengan chat pribadi kepada saya, untuk yang terkait dengan mata kuliah ini loh ya. Begitu. Oke, insya Allah itu saja yang ingin saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nanti saya tunggu untuk progres yang sudah Anda lakukan dengan kelompok di pengisian pemonitoring dan peer assessment-nya.